Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 12 IPA dan IPS yang sangat Bapak sayangi, Bapak rindukan. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita tetap dalam lindungan Allah, sehat selalu. Mari sama-sama kita menjaga kesehatan. Hari ini kita dan semua orang yang ada di dunia ini tengah dirundung musibah. Mudah-mudahan musibah ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir kalau musibah ini kita tak bertambah dekat kepada Allah, jangan-jangan kita sedang menantikan musibah yang lebih berat lagi yang Allah ujikan kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Anak-anakku kelas 12 IPA dan IPS SMA Budi Agung tahun 2020-2021. Saya ingin dan saya berharap sekali bahwa kita akan berubah cara atau sikap belajar kita dari kelas-kelas sebelumnya. Karena ini adalah kelas kalian di mana akhir kalian tahap belajar. Namun yakinlah selesai SMA bukanlah akhir segalanya dari belajar. Karena Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya tak pernah ada kata tamat di dalam belajar. Anak-anakku yang sangat Bapak sayangi, hari ini saya akan menunjukkan kontrak belajar kita untuk 1 semester. Kenapa ada kontrak? Karena belajar melibatkan 2 oknum, yakni guru dan murid. Ada feedback antara guru dan murid. Saya tidak akan membiarkan pelajaran itu berlalu tanpa ada menempel di dalam ingatan dan memori kita. Karena semua akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagai guru, Allah akan minta pertanggungjawaban saya ketika saya mengajar. Sebagai murid, Allah juga akan meminta pertanggungjawaban kalian ketika di dunia ilmu jasad yang Allah berikan. Apakah sudah dipergunakan untuk hal-hal yang baik? Baik, anak-anak Bapak, sebelum belajar, hari ini mulailah kita dengan melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat duha. Berniatlah belajar karena Allah. Ada orang tua, ada guru yang apabila kita tidak serius dalam belajar, yang nanti akan kalian kecewakan. Namun yang paling penting, ilmu adalah bekal kalian untuk meraih masa depan. Siapa yang ingin bahagia, mesti dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia, mesti dengan ilmu. Yang ingin bahagia akhirat, mesti dengan ilmu. Ingin berbahagia di dunia dan akhirat, mesti dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pertemuan pertama, pada materi pertama, yakni dengan materi menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, yang di buku kalian ada pada bab 3. Pada KD 3.1, kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta Quran Surah Al-Imran ayat 159 tentang hak dan hadis yang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Pada KD 4.1, kita akan membaca Quran yang surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, 159 dengan kaidah tajwid. Kita akan mampu mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada surah yang Bapak sebutkan tadi. Kalian akan mendemonstrasikan hafalan kalian, menyetor hafalan kalian kepada Bapak. Bapak meminta kalian untuk dapat menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal. Siapakah itu ulul albab? Pada pertemuan kedua,
dengan materi menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur yang di buku kalian terdapat pada bab 5. Pada bab ini, KD 3.1, kalian akan menganalisa dan mengevaluasi makna Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Kalian akan diminta untuk membaca Quran surah Luqman serta mendemonstrasikan hafalan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Kalian akan bawa minta untuk menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai dengan pesan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Sebab hubungan kita tidak hanya vertikal, namun ada juga horizontal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Pada pertemuan ketiga tentang materi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pada KD 3.3 kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Pada KD 4.3 menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Orang yang mengimani hari akhir tentu hidupnya tidak akan menyimpang karena dia merasa ada Allah, Tuhan yang senantiasa mengawasi perbuatannya. Pada pertemuan keempat, materi meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Pada KD 3.4 kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Pada KD 4.4 menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tentu dia tidak hanya bertemangu, berpangku tangan, menunggu qadar Allah, menanti rezeki. Tapi orang yang beriman pada qada dan qadar akan giat, gigih bekerja. Pada KD 3.5 materi memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Pada bab ini kita akan menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Pada KD 4.5 kita akan mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Allah memberikan kita potensi hidup. Nah, potensi Allah berikan ini harus kita gunakan dengan maksimal. Pada pertemuan terakhir, yakni kita akan membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pada KD 3.6, kita akan menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada KD 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Pada anak bapak, jadi menikah itu bukanlah hanya karena kemapanan fisik saja, tapi menikah itu mesti dibarengi dengan ilmu. Lihat fenomena hari ini yang terjadi. Banyaknya perceraian, banyaknya gugatan perceraian suami, perceraian gugatan istri. Disebabkan apa? Disebabkan tidak dibarengi ilmu. Anak-anakku, mudah-mudahan 6 KD ini cukuplah sebagai bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab apapun pelajaran kita, apapun profesi kita nanti, mesti kita barengi dengan ilmu. Kita tak mau hidup kita menderita. Kita ingin hidup kita sejahtera. Sebab orang yang tak punya ilmu tentu tidaklah mulia derajatnya. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai sore hanya mendapatkan upah minimal 50.000. Ada orang yang bekerja hanya 1 jam bisa mendapatkan upah 50 juta. Ini disebabkan apa? Disebabkan dirinya punya ilmu. Tamaklah, rakuslah terhadap belajar. Anak-anakku, pertanyaan buat kalian. Pada KD berapakah kita akan mempelajari
meyakini hari akhir. Pertanyaan kedua, pada KD berapakah kita akan belajar tentang pernikahan? Demikian pembelajaran hari ini, pertemuan pertama sebagai kontrak belajar kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.